Sekarang kan enggak. Ntar aja bes kayak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu addal amanah ballagha risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, saudara-saudaraku seiman seakidah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memuji dan memujanya, dan yang masih berkenan untuk mencurahkan, melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan, sehingga di pagi hari berbahagia ini atas izin dan takdirnya pula kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita ke rumah di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Kita bermajelis di majelis ini, di masjid ini, bersama-sama kita mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, sehingga tidak ada harapan yang terbesar yang selalu kita harapkan, kita mohonkan dari Allah Azza wa Jalla selain kita berharap semoga Allah berkenan mencatat langkah kita ke majlis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, berkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan yang paling penting pula, semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku seiman seakidah, kita mengangkat tema yang ringan tentang masalah hakikat ukhuwah. Kita yakin bahwasanya yang pernah kita kaji, kita pelajari ketika sekolah SD, mungkin SMP, bahkan SMA atau bahkan kuliah, bahwasanya manusia itu makhluk sosial, makhluk sosial yang ternyata para ulama ilmu nafs, ilmu psikologi alam juga sudah menuangkan konsep itu. Mereka mengatakan al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri, perlu berinteraksi, perlu berkomunikasi, perlu bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Makanya sering dikatakan dia al-insanu madaniyun. Manusia itu madani, dia bisa berinteraksi, dia bisa berkomunikasi. Makanya karena sebagian kita sering memplesetkan kalimat madani itu. Makanya ente harus jadi orang yang madani, bukan medeni. Masya Allah. Ya. Lawannya madani itu medeni. Apa arti medeni bahasa Indonesia-nya? Nakutin, ya, serem, ya, kayak kauka. Ya. Makanya kita bilang dadi wong kudune sing madani mas ojo medeni. Itu kata orang Jawa ya, kalau masalah orang Jawa masalahnya ya. Iya. Jadi manusia itu makhluk sosial, yang insan yang madani. Bahkan di mana-mana ini sudah jadi bahasa baku. Ya, insan yang madani. Bahkan ada satu penginapan menuliskan satu gambaran nuansa yang madani. Berarti bukan medeni, terus sekali itu ya. Madani itu mengislami, menyenangkan, dan mungkin orang bisa dekat dengan dia. Nah, dalam hal keseharian kita yang harus kita pahami dalam konsep berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi,
Terkadang dalam unsur konteks kita itu bertemu dengan orang, hanya ada dua hal pokok yang akan kita dapati. Dalam istilah bahasa Arab, baina ta'tsir wa ta'assur, antara mempengaruhi atau terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari. Itu kesepakatan kita. Itu merupakan hasil observasi, hasil penelitian dan sekian dalil yang kita berusaha serap, kita ambil intisarinya dari hadis Nabi, ayat Quran dan lain sebagainya. Ternyata dalam kita berkomunikasi sama makhluk, wabil khusus sama mukmin, itu tak lepas dari dua hal, ta'tsir wa ta'assur, mempengaruhi atau terpengaruh. Itu penting. Nah, dalam hal kita merajut ukhuwah di antara kita, itu sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan, sehingga perlu dipandang adanya koridor, adanya aturan, adanya norma yang harus kita pahami. Banyak orang barangkali mungkin penting ukhuwah ternyata ukhuwahnya dimentahkan oleh syariat misalnya. Ternyata ukhuwahnya justru tidak berbuah pahala, malah berimbas kepada dosa. Atau bahkan mungkin ukhuwahnya justru bisa dikatakan justru menyeret kepada jurang kesengsaraan. Atau mungkin ukhuwahnya justru jadi ukhuwah yang pada akhirnya dalam lingkup lingkaran syaitan. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Untuk menyingkat waktu, kita akan membahas bagaimana koridor yang harus kita pahami dalam berukhuwah. Kata-kata ukhuwah itu kan, kalau istilah bahasa Arabnya menganggap orang lain seperti seperti saudara. Anta akhi, maka dibilang ukhuwah. Ya. Hubungan persaudaraan, maka dipanggil hada akhi, misalnya. Ini saudara laki-lakiku. Tentunya ada hal penting. Poin yang paling penting, yang paling mendasar, yang pertama kita pegang untuk melangkah merajut ukhuwah di antara kita adalah niyatus shalihah. Karena memang kata para ulama, mereka sepakat niat itu fondasi dasar sebuah amalan. Sampai ingin mencari saudara pun perlu niat yang shalihah, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Nabi sudah kasih kita warning, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, artinya kapan seseorang akan diberikan pahala dan akan mendapatkan dosa dari amalan itu karena niatnya. Hadis yang masyhur, kalau kita buka Arba'in Nawawiyah, hadis nomor berapa ini? 16. Nomor 1. Nah, hadis nomor 1 Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Lantas kalau kita bicara niat, wah sampai niat kan perlu niat besar dia. Artinya niat di sini kita nggak harus mengatakan awal itu misalnya ya. Niat di sini karena orang mengatakan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang tasawwur, yang dia merupakan ulama ahli hadis, itu mengatakan niat itu di hati kita tempatnya. Hati tempat niat kita. Sehingga kata beliau, sebelum Anda berucap, Allah tahu apa yang ada dari isi hati Anda. Karena lisan kita itu penerjemah isi hati. Ini nggak bisa dipungkiri. Lisan kita itu penerjemah isi hati. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Kata para ulama yang mengatakan, fayadil insanu ittikhadha akhin wa sadiqin salihin yakunu 'aunan lahu 'ala amri dinihi wa dunyah. Bagaimana kita memahami konsep awal niat harus soleh, niat yang baik. Artinya bagaimana seseorang ketika menjadikan saudara yang seiman sebagai saudara dia, niatnya bagaimana agar orang ini menjadi penolong saya, siap menolong saya, atau dia menolong temannya dalam perkara agama dan dunia. Jadi bukan hanya unsur duniawi kita bersaudara. Ingat, kalau tendensi kita bersaudara dengan saudara seiman, seakidah, tendensi duniawi, begitu hartanya habis putus, itu bukan saudara namanya.
bayangkan tadi pasangan suami istri ketika mau nikah betul-betul sumpah setia ya. Ya, sampai mati kita berdua, Mas. Walaupun sorowin kata orang Jawa, tapi sorowin di bawah orang apa-apa. Baru udah nikah setahun mulai kerang-kerang retak-retak bingung. Itu suami istri ya, apalagi saudara seiman saja. Konsepnya adalah agar kita atau dia bisa saling membantu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Agama terlebih itu penting. Karena biasanya kalau kepentingan dunia itu kita habis selesai, kayak orang kerjaan yang bisa kontrak. Tapi kalau urusan ukhuwah din itu nggak putus sampai bermati masih mendoakan dia. Ya, lista'ina bihi ala ta'atillah, agar fungsi pertemanan saudara seiman itu bisa lebih mendukung kita untuk taat beribadah kepada Allah. Kan dengan kita lihat teman seiman enak diingatkan, ayo nanti kita ke masjid sholat berjamaah, ya. Ayo kita ke masjid ke pengajian, ayo ke masjid belajar tahsin, ayo kita ke masjid belajar ilmu fikih, ilmu apa dan seterusnya. Yang sampai sekarang kita mengidamkan itu adalah yang keliling itu Pak RT-nya bangun sholat. Belum ada ya di Indonesia ya. Nah itu, insya Allah di sini nanti mulai mudah-mudahan ya. Pakainya pakai grup WA, kering subuh bangun semua di gedor rumahnya ya. Sebelum berbangun masalahnya ya. Karena kalau malam tak pakai gedor itu tembus semua di situ. Ini setidaknya untuk menjadi faktor penolong dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau ini sudah muncul, kata para ulama, niat ini sudah muncul dari kita, maka Allah akan memberikan taufik kepada dua orang yang bersaudara ini, selalu dibimbing ke jalan yang lurus, dan akan dipelihara kelanggengan persaudaraan mereka berdua. Kalau 1000, mereka semua 1000 dijaga sama Allah. Itu hakikat ukhuwah. Niatnya penting dibangun. Yang pertama kali niat itu pondasi dasar. Niat saya apa nih? Karena sama itu sekarang saudara nggak perlu niatnya apa. Masalahnya kita beda jauh nih. Gua direktur, lo tukang sayur, kan beda. Sama-sama ur. Nah itu dia sama-sama urnya. Terus bukan itu mungkin sadulur, sakasur, sahabur gitu bukannya. Tapi membangun sebuah niat yang bagus penting buat kita. Lalu koridor yang kedua adalah ittikhadul akh was-sadiq al-mu'min as-salih. Pilihlah teman yang mukmin dan saleh. Ini penting. Mukmin dan saleh. Kalau mukmin saja tapi nggak saleh kan musibah. Saleh kan tidak punya iman, ya juga musibah. Dia saling menyempurnakan masalahnya. Ada orang saleh tapi kan tidak punya iman. Ada orang beriman tapi nggak saleh. Harus ada mukmin dan saleh. Makanya konsep awal yang Allah tawarkan kepada kita di ayat ke-10 Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa merajut ukhuwah. Artinya sesungguhnya hanya orang-orang beriman sajalah yang mereka dikatakan bersaudara. Itu. Kemudian juga Allah mengingatkan hamba-hambanya di ayat 103 Al-Imran, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Dari sini Nabi kita Muhammad SAW di hadis yang masyhur riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Rasulullah, jangan pernah kamu mencari teman dan berteman kecuali temanmu seorang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan pernah engkau mengundang seseorang untuk makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa.
Ya. Kalau ketika beliau bilang sama Jalal sahib, jangan ente nyari sahib. Kenapa demikian? Karena istilah orang Arab as-sahibu sahib. Ya, bedanya sod sama sin. Ya. Kalau bahasa orang Arab kita orang Indonesia, jangan ente nyari sahib kecuali orang yang mukmin. Kenapa? Karena memang secara istilah bahasa Arab, memenya bahasa Arab itu mereka mengatakan as-sahibu sahib. Makanya kartu ATM itu istilah bahasa Arab bitaqatus sahib. Ya, kartu tarik. Nah, sahib itu punya daya tarik. Mesti ketarik kita. Jadi saya katakan di awal, dalam komunikasi kita itu ada dua hal, mempengaruhi atau terpengaruh. Nah, sahib itu menentukan nanti siapa ente nantinya. Subhanallah. Nabi itu tidak pernah biarkan umatnya salah dalam melangkah, dalam menentukan, memutuskan. Sehingga beliau kasih warning sama kita, la tusahib illa mu'minan. Jangan pernah yang sekali-kali mencari teman, ya, nyari sahib kecuali dia beriman. Karena as-sahibu sahib, sahabat dekat kita itu punya sahib, dia punya pengaruh, punya magnet, ya, punya dampak, bisa memberikan kita kontaminasi, pewarnaan, sibghah. Ini besar pengaruhnya. Sehingga Syekh Al-Imam Al-Qarafuri di kitabnya Tuhfatul Ahwadi ketika belajar hadis ini, Nabi ketika bersabda la tusahibilla mu'minan, janganlah engkau mencari sahib, sahabat. Jadi kata bahasa Arab sahabat itu teman dekat, ya. Illa mu'minan artinya apa? Mu'minan kamilan mukammilan. Subhanallah. Jadinya mereka para ulama, jangan ente mencari teman kecuali dia orang yang mukmin, sempurna imannya dan bisa menyempurnakan iman orang lain. Kenapa? Karena ada orang jadi benar buat kita, gerogotin iman kita kadang-kadang. Makanya kata Imam Al-Qarafuri, ulama dari India, dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Syarhu At-Tirmidzi, dia mengatakan ai ma'naha mu'minun kamilan mukammilan. Sosok seorang mukmin yang sempurna imannya dan dia bisa menyempurnakan imanmu. Kenapa? Karena iman kita itu kayak mata uang, ada fluktuasinya, ada inflasinya. Naik turun iman itu. Jadi temanmu selain dia mukmin, tapi sempurna imannya dan bisa menyempurnakan iman saudaranya. Itu pesan dari Mubarak Furi. Illa mu'min. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah engkau mengundang orang untuk makan di rumahmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa, kalau dia aja makan di rumahmu, sudah pasti mendoakan kebaikan. Minimal dia akan berdoa, Allahumma atim man amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang sudah memberiku makan, berilah minum orang yang sudah memberiku minum. Minimal dia bilang syukran, jazakallah khairan. Seperti itu doanya. Kalau orang yang bertakwa bilang makan yang kayak gini, kapan lagi ya? Gue baru sekarang ini puas. Walhamdulillah, wala syukran, wala jazakallah khairan, wala doa. Ya, kayak gini-gini kan, gue seneng nih. Seminggu 2 kali yang minimal. Ada nasi meri, nasi kebuli, kapsa, biryani, gue seneng nih. Kambingnya gede-gede sekalian. Karena kalau kita salah nyobain makan tiap malam, kayak gini lu survei buat tua, sorry ya. Gak model tuh, ini makan orang kampung. Karena gak bertakwa, kalau bertakwa dia akan pernah ngomel. Karena orang bertakwa itu kayak Nabi ajarkan dia tidak pernah mencela makanan, semua dia makan. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya gak suka makanan, gak usah berkomentar. Makanya saya sendiri belajar untuk tidak menolak semua makanan. Supaya bisa. Karena kadang-kadang dia nyicil tuan rumah, kecuali mau kita asli gak bisa. Oh Pak, saya gak bisa, maaf. Tapi kalau saya pribadi berusaha, semua harus masuk. Makanya kalau orang Arab Saudi, Indonesia paling hebat. Semua makanan masuk, beton dimakan. Ya, Tenangkah tapi ya. Nah, baik. Kenapa Nabi menitik beratkan kepada kita jangan pernah mencari sahib kecuali yang mukmin?
Kenapa? Musalahabatu ghairil mu'minina fa innaha laysat minal hubbi fillah wal bughdi fillah fi syai'. Bal innaha tadullu ala khalal khatir fi hadzal bab min abwabil iman. Karena kalau kita salah pilih orang yang tidak beriman dan tidak sempurna imannya dan tidak bisa menyempurnakan iman saudaranya, itu bukan masuk kategori cinta karena Allah, benci karena Allah, bahkan itu halal, masuk kategori cacat dalam unsur keimanan kita. Logika kita paling gampang, paling simpel. Kalau kita ke toko baju, mau pilih baju yang paling jelek atau paling bagus? Paling bagus. Ya. Mau beli sandal, ke toko misalnya di showroomnya Bu Cherry, mobilnya bandol, kita nggak mungkin kan bodol dari kan bandol, nggak mungkin kan. Mas ada nggak yang bandolnya? Nggak ada apa ini Bu Cherry Pak, ini kan branded semuanya. Beda lagi ke toko satu lagi Jim Johnson, Mas ada yang bandol? Nggak ada. Mau ke Everbest ya nggak ada. Kita pasti memilih orang yang baik. Karena kalau kita salah pilih teman tidak beriman, tidak sempurna imannya, nggak bisa menyempurnakan iman saudaranya, itu ada khalal, ada celah, kelemahan dalam keimanan kita. Karena kita harus memilih. Karena iman menjadi filter utama. Kemudian penulis menambahkan di sini, wasabbatul ghairil mu'mini wabal ala sahibi yang di dunia wal akhirah. Bersahabat dengan orang yang tidak beriman itu menjadi bala, ya, bencana atas pelakunya di dunia maupun di akhirat. Kok bisa? Adapun di dunia apa dampaknya? Amma fi dunya fa innal kafiru abil fajir la yu'manu janibahu au janibuhu. Karena kalau teman kita orang kafir, teman kita orang yang kita katakan fajir, orang yang jahat, Anda tidak akan dijamin rasa amannya. Saya pernah ketemu orang yang dulunya muslim terus jadi kejawen, tajir habis, ya. Sudah sekian orang berdialog sama dia, mentah. Lalu saya tawarkan, jadi nggak apa coba aja gitu kan. Saya amati dari pagi hingga sore yang mendampingi dia orang kafir, karena istrinya Katolik. Saya jawab dalam hati, saya tanya, Pak, kita mau dia pakai gaya Islam atau non Islam? Kalau dialog saya dengan Anda ada dengan dialog Islam, maka Quran dan hadis. Maaf Pak Ustaz, manusia dikasih Allah akal, itu pakai akalnya, saya nggak Quran hadis. Dia bisa ya. Itu udah dulu debat dia harus dialog. Akhirnya dia pakai akal aja 4 jam. Hasilnya apa? Ya, saya masih berpikir ajakan Anda. Saya pun salah, saya akan terus mendoakan Anda dapat hidayah. Setelah saya amati, teman-teman dia itu bermasalah, kafir, orang jahat, sehingga ini berbahaya, bisa jadi musibah atas pelakunya. Nggak aman dia. Mereka kalau mereka kembali mengatakan di sini, apa fiturnya? Fakinnal kafir abil fakir la yu'manu janibuhu. Karena kalau berteman sama orang kafir, sama orang jahat, kita akan merasa aman. Akidah taruhannya, minimal akhlak kita, budi pekerti kita, dan lain sebagainya. Kemudian wala yumkinu al-wusul bihi mahma asal, dan tidak mungkin seteraju itu ukhuwah kalau sama orang kafir dan orang-orang jahat. Dan kadang kalau ada yang bilang ini, Ustaz, saya lebih senang berteman dengan orang kafir dan orang mukmin. Ada orang bilang begitu. Kalau kita berteman dengan orang kafir, kita tidak memberikan hati kita kepada dia, tidak boleh. Hanya lahiriah saja, sebatas hubungan bisnis atau pertemanan biasa. Tapi masalah ukhuwah mutlak dari para mukmin. Maka sering kata para ulama, kalau ada oknum orang Islam yang ada agak error ya dalam konteks pembicaraannya, dalam konteks keimanannya, dalam konteks muamalahnya, interaksinya, jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Karena konsep Islam sudah baku, sudah sempurna, sudah paripurna semuanya. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT sudah mengingatkan kita di ayat 67 Al-Quranul Karim surah Az-Zukhruf. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din
Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulunya bersaudara di dunia, nanti di akhirat satu dengan yang lainnya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini kata kunci, ternyata kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa menjadi teman kita, ketemu lagi di akhirat. Subhanallah. Karena pertemanan yang tidak didasari dengan iman dan ketakwaan putus, jadi musuh nantinya. Jadi ente ini memang dulunya dekat sama Ami ada maksudnya, putus akhirnya. Kecuali Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, Allah akan abadikan, Allah akan langgengkan. Yang ketiga, koridor kita merajut ukhuwah dengan saudara kita seiman, al-mahabbatu lillahi ta'ala, menanamkan cinta semata-mata karena Allah. Bagaimana caranya? Jadikan kecintaan kita kepada saudara kita itu semata-mata karena Allah, bukan perkara duniawi, bukan karena kerabat, bukan karena unsur bisnis atau yang lainnya. Kan sering kalau bahasa mungkin orang-orang sekarang bilang jangan kata teman ya, suami istri kan sering kita katakan ada uang abang tuh saya, nggak ada uang abang enggak, udah tidak masukin kandang. Jadi ayamnya. Nah di sini bukan semata-mata karena perkara duniawi, bukan kerabatan. Oh kalau merabat saudara, kalau nggak bisa. Atau hubungan tijarah, ya bisnis, tidak. Bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Sehingga Nabi memberikan jaminan dengan mengatakan salah satu nafi wajadabihinna alam dan iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada dalam diri seorang mukmin, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Bukan berarti dicicipin manis, nggak bisa. Di sini rasanya di hati kita, senang kita. Itu manisnya iman. Di antaranya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu lillah. Dan dia dalam mencintai seseorang, tidaklah kecintaan dia kepada saudaranya itu kecuali karena apa? Karena Allah. Tidak pandang apa, nggak pandang bulu. Kalau nggak ada bulunya nggak temenin. Bukan gitu ya. Nggak pandang warna kulit. Wah, lu hitam banget tuh, maksudnya gua kan orang putih. Atau lu orang putih, gua kita nggak suka. Gua pengen teman tuh yang cakep, atletis gitu ya. Tidak itu yang kita inginkan. Bilal bin Rabah itu dari mana? Habasyah, Ethiopia. Hitam. Salman Al-Farisi dari Persia. Mereka saudara semuanya. Subhanallah. Tidak memandang suku, bangsa, kabilah, negara, warna kulit, status sosial. Ini yang berat. Kalau karena Allah langgeng, abadi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, hakikat dari ukhuwah kita adalah kita memiliki rambu-rambu yang keempat, ikhbarul akh bi mahabbatihi fillah. Kita menghabarkan kepada saudara kita bahwa kita cinta kepada dia karena Allah. Ini usahakan jangan dengan lawan jenis ya. Bahaya. Kalau dengan lawan jenis cukup di hati saja, saya cinta kepada karena Allah. Jangan diucapin, "Ukhti, aku cinta kepadamu karena Allah." Wah, ini bahaya. Atau sebaliknya, "Akhi, aku cinta kepadamu karena Allah." Bunganya lepas akhirnya di taman-taman rumah kita itu. Hanya untuk sesama jenis saja, bukan yang dengan lawan jenis ya. Memberitahukan kepada saudaranya akan kecintaannya karena Allah. Apalagi sekarang perlu saya singgung sedikit, bahayanya medsos atau sosmed itu sangat besar sekali ya. Bahkan tidak mustahil di antara kita terjebak dalam zina, dan banyak itu terjadi.
Padahal sudah pengalaman ngaji, bahkan jadi juru ngaji, bahkan terjadi seperti itu hanya gara-gara buaya kualan global tadi itu berbahaya sekali. Lihat, memberitahu saudaranya yang seiman itu yang tidak berlawan jenis akan kecintaan dia kepada saudara. Hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, beritahu saudaranya bahwa dia cinta kepada saudaranya karena Allah. Harus lengkap. Saya mencintai Anda karena Allah. Jangan diputus. Saya cinta sama Anda. Bahaya. Tidak boleh. Harus dijelaskan. Entar kemudian merinding, serem banget lo sama gue. Harus tambahin karena Allah. Kalau ini gak ditambah dengan kejelasan karena Allah, kita baik. Kayak ACDC ini orang yang dual voltage ya, berbahaya. Harus dijelaskan dengan jelas. Saya suka kepada Anda karena Allah, bukan karena apa-apa. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga bersabda, hadis masyhur riwayat Ahmad dari Abu Dzar yang semoga Allah meridhoinya, beliau bersabda, "Idza habba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbu lillah." Ini paling hebat. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, datangi ke rumahnya. Subhanallah. Bukan ke rumahnya mau minta makan, mau minta kerjaan, tidak, itu urusan lain. Itu urusan iman kepada Allah. Datanglah ke rumahnya dan kasih tahu dia, saya suka kepada Anda karena Allah. Udah bisa tenang. Jangan ongkos mahal. Jangan mikir ongkos mahal, karena pahala juga mahal. Lebih mahal dari ongkos Anda. Oh sekarang udah mudah, ada Facebook ya, ada WA, ada Telegram, ada Line, ada Kakao, ada Telegram, ada Instagram dan lain-lainnya. Itu wasilah. Tidak pernah, tapi kalau face to face itu lebih afdal, itu lebih baik. Kalau face to face, terjangkau, datang ke rumahnya. Kemudian yang kelima adalah assalamu ala akh wa raddus salami alaihi. Mengucapkan salam kepada saudaranya dan menjawab salam. Ya, secara hukum asal seluruh umat muslim itu saudara, mukmin itu saudara, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Makanya di sebagian tempat itu dicobakan. Kalau nggak salah mungkin di Malaysia ya, ada YouTube itu ya. Orang coba pakai kamera tersembunyi, pakai mikrofon, lewat salam, assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya, kamu kenapa kok? Dia bingung. Jangan orang salah masalahnya. Nah, lihat. Sampai-sampai Abdullah bin Umar bin Khattab itu membawa anaknya ke pasar untuk apa? Shopping. Wah, dia beri salam. Subhanallah. Abdullah bin Umar dan bapaknya bin Khattab membawa anak-anaknya ke pasar untuk salam. Menyebar salam, mencari pahala ya. Masya Allah. Bilang sekarang masa kita campur. Yang muslim salam ya, assalamualaikum, selamat. Assalamualaikum dijawab jabat tangan. Subhanallah. Kata Rasulullah, tidak ada dua orang muslim bersaudara bertemu mengucapkan salam dan saling berjabat tangan, melainkan akan gugur dosa dari keduanya seperti gugur daun dari pohon rontok. Subhanallah. Kalau kita mau jujur, mau nyari pahala gampang, banyak dapat pertolongan. Mudah Islam itu, tapi kita kadang-kadang yang nggak mau, jalan cukup aja segini. Bila bicara masalah duit, nggak cukupnya. Kalau bicara masalah pahala, udahlah, Allah itu maha adil, nggak apa-apa. Kalau tahu kemampuan kita, kalau dia kita bilang udahlah, abang kan umur segini masih jaga, jangan ngomong gitu. Ini masa depan, ingat masa depan, ini duit penting. Bicara masalah pahala, Allah itu maha pemurah. 1 dibalas 10,
Ya kalau dibalas, kenapa dibalas? Kita katakan kepedean dengan pahala, padahal belum tentu dibalas kalau undang-undang kita yang kita sekarang kerjakan. Ya. Sehingga Nabi itu bilang sama kita, ketika beliau mengatakan sahabat yang masyhur dari hadis Muslim dari Abu Hurairah yang sedang dalam riwayatnya, beliau bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk saudaranya ada 6. Di antaranya beliau pernah mengatakan di sini ketika mereka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Mulai dengan salam. Makanya dalam sebuah kasus, siapa yang lebih utama? Yang mendahului salam atau yang menjawab salam? Yang mendahului salam. Tapi afdal. Sorry Pak Ustaz, saya kan jabat teras. Iya, sudah teras masalahnya kan. Masa nyalami orang itu tidak? Nabi itu lebih mulia dari kita. Lebih dulu menyalami kaum ibu, menyalami anak-anak. Nabi bukan menunggu begini, ayo salam, gak ada. Tapi beliau, Nabi kita lebih dahulu mendahului orang-orang untuk mengucapkan salam. Karena beliau mengatakan kita kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, kamu yang salam duluan. Ya, karena kita katakan sekarang itu di antara ciri-ciri umat sudah mulai menjauhi kebenaran dan kebaikan, mungkin mendekati kiamat. Ya, salam itu hanya berambut yang dikenal saja. Atau kita salamnya kayak gaya-gaya orang-orang yang barat lah gitu ya. Ketemu nggak pakai salam, ketemu mana salamnya? Tos Gitu ya, Bismillah. Bro, apa berapa salam disit pas bro, salam disit assalamualaikum, nah gitu baru dia kabar, keprimen dan seterusnya. Itu yang kita utamakan salam dulu. Ya. Allah ketika pertama kali menciptakan Adam, apa kata Allah? Adam, temui itu mereka para malaikat dan ucapkan salam kepada mereka. Fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Apa kata Allah? Kalimat assalamu alaikum itu adalah salam penghormatanmu dan akan menjadi salam penghormatan anak cucumu. Subhanallah. Lalu Adam dari jauh mengucapkan assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Juga mereka mengatakan pas assalamu alaikum. Subhanallah. Allah yang bilang sama kita, di salam muslim jangan salamnya kastos aja. Boy, gimana lo? Tahes aja boy. Apa tahes? Sehat. Dibalik-balik. Saya dengar itu Pak SD, kelas 2 SD. Tahes. Apa ini? Katanya sehat. Di radio tuh gagal radio saya dulu Pak. Gimana pulau tahes aja kan tahes. Bingung saya tulis tahes. Terus saya cari sehat. Karena kalau mau bilang mana kalau Yahudi, bukan sehat Yahudi itu. Aduh mas, balik bahasanya gitu kan. Kita katakan bahwasanya dalam Islam itu Allah sudah jelas sama Nabi Adam. Itu adalah penghormatanmu dan menjadi simbol penghormatan anak keturunanmu sampai kapan? Hari kiamat. Itu akan saudara. Bahkan Ahlul Jannah yang mau ke surga disambut oleh malaikat pakai apa? Bendera. Tidak ada. Tapi dengan salamun alaikum. Subhanallah. Makanya banyak para ulama ketika mungkin mau khutbah, wahyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul jamaah wa tahiyatul jannah, itu assalamualaikum. Subhanallah. Sudah nggak ada yang namanya cara orang kafir tok itu nggak berlaku. Tapi Islam, Allah ketika menciptakan Adam pertama suruh salam sama malaikat.
Subhanallah. Hakikat ukhuwah kita yang keenam adalah tasmidul akh indal utas. Kalau saudara kita bersih, maka didoakan. Ada yang mengatakan, Nabi pernah bilang, kalau dia bilang alhamdulillah, kalau enggak, jangan doakan. Ustaz, jauh banget sih. Kata Islam rahmatan alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul dia faham Islam dengan baik. Tapi kalau dia lupa bilang alhamdulillah, ingatkan, maaf Pak, kalau bersin bilang alhamdulillah. Terus dia ngomong dulu, tangga saya kalau bersin, saya kata dengar. Pokoknya dengar. Ditahan, ya, dikurangi suaranya. Kalau itu nggak bersuara. Dan dia bilang alhamdulillah. Nah kita yang mendengar bilang yarhamukallah. Islam tuh nggak ada hal yang nggak mau doa, semua doakan kok. Saling mendoakan di antara kita. Ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang didoakan seperti itu balas yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga juga Allah menunjuki kalian kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus, dan perbaiki amal kalian. Yang ketujuh, hakikat ukhuwah kita dengan saudara kita adalah iyadatuhu inda al-marad, menjenguk ketika dia sakit. Ya sakitnya, yang bagaimana Ustaz? Sakit. Yang penting bukan lagi sakit hati, sakit paru, sakit yang dia tepar. Ya. Atau cuma kunjungi dia, dijunjung. Memang Nabi itu paling gampang nyari sahabatnya ketika sholat. Mana si fulan nggak ada? Karena saya ketemu di masjid, karena mereka tuh zona yang paling sering bertemu di masjid. Ditanya mana si fulan? Oh sakit, dia jenguk. Bahkan Nabi ya pernah menjenguk seorang Yahudi, anak kecil yang sakit. Apalagi mukmin, ya, apalagi seorang mukmin. Nabi mengatakan hadis yang masyhur, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di kala pagi, maka akan diiringi dan didoakan oleh 70 malaikat dari pagi sampai sore. Dan barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit di kala sore, akan diiringi oleh 70.000 malaikat dan mendoakan dia sampai pagi. Masya Allah. Terus juga RT yang sakit, yang ke rumah sakit kalau mau nggak apa-apa, ya. Biar tahu rasanya sehat, nikmatnya sehat. Subhanallah. Nyari pahala supaya diiringi oleh 70.000 malaikat. Ya. Bayangkan, daftarnya nggak pakai bayar, nggak pakai apa, rek spasi, apa rek, pokoknya rek nggak tahu kita, nggak perlu, langsung datang. Makanya kata para ulama, ya. Cuma dua kondisi yang seorang mukmin boleh dan halal mendatangi saudara tanpa diundang: sakit dan mati. Ya, cuma ada dua kondisi seorang mukmin boleh masuk ke rumah saudaranya tanpa diundang ketika dua kondisi: sakit dan mati. Melayat mutaksiah dan sakit. Ya, kalau ada undangan walimahan, nggak boleh datang, haram hukumnya kata para ulama. Makannya haram. Jangan kayak di film-filmnya, sok kenal makan terus siapa? Mesti lo kesukaan bolong, nggak boleh. Makanya diboleh cuma dua, tanpa izin dari tuan rumahnya, dia menjenguknya ketika sakit dan ketika dia meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan adalah ijabatu da'wati shadi, memenuhi undangan ketika dia mengundang kita, selama tidak ada unsur dosa dan maksiat. Afan akhi, ayo ke rumah anak. Mau ngapain ke rumah ente? Ya minum teh, minum air putih, ya gitu doang. Pesta lo yang gede. Bukan masalah air putih atau teh manisnya, ya bukan. Tapi memenuhi undangan saudara itu berpahala. Apalagi ya biasanya zaman Nabi juga sebagai bangsa Arab itu, kalau tegas sedang sama saudara pada sumpah dia, as'aluka billah. Itu dalam kategori ibrarul muqsim, ya, memenuhi hajat orang yang bersumpah.
Dia bersumpah, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Itu sudah wajib untuk dipenuhi. Ya. Nafal akhi ana kata berarti 10 tahun. Wallahi as'aluka billah, saya minta kamu dengan menyebut nama Allah harus ke rumah saya sekarang juga. Nih, tiket, nih uang hotelnya, nih uang sopir sama mobilnya. Bukan itunya. Tapi penting undangan dia, aku ini bersyukur nama Allah. Kangen sama kita misalnya, datang kita ke rumahnya, dapat pahala besar. Baik dia mengundang kita ketika undangan makan nyantai, atau mungkin walimah atau akikah dan sebagainya. Selama itu undangan yang baik, kita ke rumahnya. Dan yang paling penting kata para ulama, tidak serta-merta ketika kamu nanya, mas, ayo akhir ke rumah anak. Emang nanti bisa ngasih apa sama aneh? Paling juga roti bakar. Ada orang gitu. Ini undangannya nggak potong kambing. Ada kambing tangga, nggak bisa. Teman yang udah kita ke rumahnya itu bukan kita mencari bagaimana dia ngasih kita, penuhi kebaikan yang dia ingin dari kita. Yang kesembilan yang kita kalah pentingnya adalah an-nushul al-akhsadi, menasehati saudara kita agar ukhuwah ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita saling menasehati karena Nabi sudah bilang sama kita, ad-dinu an-nasihah, agama itu dibangun ya atas dasar nasihat. Agama itu nasihat. Sering saya katakan sebelumnya, nasihat itu terjemahan secara bahasa Arab adalah iradatul khairi lil khairi. Kita menghendaki kebaikan untuk saudara kita. Kalimat nasihat itu seperti kita menjahit baju yang robek biar gak kelihatan auratnya. Nasihat. Jadi hak yang harus kita penuhi itu saudara kita nasihati, menasihati. Itu penting buat kita. Makanya kenapa ya, tatkala kita melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan, maka segera nasihati. Langsung tak bakal diterima. Tugas lo gak harus maksa menerima nasihat. Tugas kamu tidak harus memaksa menerima nasihat kamu. Yang penting nasihatin. Kita harus berlepas diri dari kewajiban ketika kala Allah manggil kita. Kamu tahu kesalahan kamu? Gak tahu ya Allah. Itu teman kamu bilang begini. Loh, saya gak tegur sama dia. Gak nasihatin. Ini penting. Kita tahu masalahnya, Nabi. Ini nasihat saya untuk antum, untuk anda, untuk ente, supaya nanti ketika aneh ngadu Allah, aneh gak disalahin. Itu sekarang salah nih. Yang mungkin dengan santun, apalagi mungkin orang tua ke rumahnya soal selalu maaf bapak, saya mau ke rumah begini mau sharing manfaat. Beda rasanya. Kalau sama teman enak kan, bro, gue mau ngomong, lu punya salah apa aja masalahnya ini. Kalau beda, harus diatur cara bicara. Nasihat itu penting, karena itu hujjah, itu merupakan hujjah dalil buat kita kelak ketika menghadap Allah, agar kita tidak disalahkan. Lalu kalau dia ada orang salah akan dituntut sama Allah nantinya. Lah yang tahu dia salah dibiarin. Oh kalau gitu biar saya tidak disalahin sama Allah, mendingan saya tutup mata sana. Saya nggak lihat. Tapi depan dia padahal juga nggak bisa. Selama Anda tahu dan Anda melihatnya, maka tegakkan buat dia nasihat. Berubah nggak berubah itu bahasa kita abduyu. Setelah ente kan. Tapi kita sudah punya kewajiban berlepas dari tanggungan kita, itu nasihat. Kemudian yang ke-10 adalah qabulu hadiyatis shadiq. Menerima pemberian hadiah temannya. Menerima hadiah pemberian teman. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kita bersabda, ajibud da'i wala taruddul hadiah. Penuhi undangan orang yang mengundangmu dan jangan menolak hadiah. Atau orang rumah kita, saudara kita,
Mas, akhi ini ada buat antum hadiah, nggak seberapa. Apanya? 5 diromakan, saya udah 3, usah beli sekarang kalau bukan masalahnya 1.300, 2.500, bukan. Tapi ini wujud, ya wujud ukhuwah di antara kita. Ya, walaupun mungkin afan akhi, anda punya ini nih, sedotan. Iya, barangkali di rumah ini nggak ada sedotan, ini manfaatnya enggak? Kadang anak kita yang susu kotak, kali ini kan bingung. Daripada potong pulpen, mendingan terima aja 1 sedotan, karena berpahala. Yaudah kalau malu pakai buat inilah, kalau makan segelir gini kan ada pahala. Ingat tuh, saudara gua, masya Allah, ada yang ngasih ginian. Jangan dipikirin nilai dan kualitasnya, tapi bagaimana menerima hadiah dari saudaranya. Jangan sampai kita terima pilih-pilih kasih. Maaf Mas Bro, gua ini kalau terima hadiah bukan kayak beginian, tuh Lamborghini, Ferrari itu, bukan kayak beginian. Tidak, kita menerima hadiah dari saudara kita. Nabi bilang, wala tarudul hadiah, jangan pernah menolak hadiah sekecil apapun, ya. Sejelek apapun itu hadiah. Karena kadang-kadang orang ingin tulus memberi kita hadiah. Masalahnya kalau orang yang sangat miskin mau ngasih kita bingung, ngasih apa ya? Doa, nggak percaya dia paling, ya. Mau ngasih spaghetti, fettuccine, kue pie, gue nggak bisa beli. Palingnya kitela, kitelo, itu kan snack. Kitela kan dari orang Jawa, kitelo aslinya. Coba yang paling gerobak itu kitela, maksudnya apa mas? Telo, kokung mas, singkong gitu. Itu mereka bisa. Cuma dibungkus jadi kitela lebih mahal kan? Ya kan sebenarnya di antara kita yang bikin mahal itu namanya aja. Kopi hitam 2.000, black cafe 20.000. Iya kan? Itu bedanya. Kitela, ini telo aslinya mas. Coba atau jual telo goreng, ada yang ngantri. Kalau kita lah merasa, dia pergi, kita elak. Gimana kalau pada kafe sama. Nah kita katakan menerima hadiah dari saudara sekecil apapun diterima. Yang ke-11 al-ihdah lis-shabi, memberi hadiah. Kita sekarang pelakunya memberi hadiah kepada teman kita. Kenapa? Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau Nabi kita bersabda SAW, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling berbagi hadiah, maka kalian akan saling cinta. Subhanallah. Ternyata langgengnya cinta kita dengan teman kita itu saudara kita kalau saling berbagi hadiah. Berbagi hadiah. Jangan pernah menyepelekan. Punya kurma 10 atau dikasih 2, 3. Makanya mereka kalau para sahabat Nabi itu mereka berbagi hebat sekali mereka. Apapun mereka dikasih. Punya makanan 2 potong dilihat dulu. Rasanya berapa? 5 dipotong 5, dipotong 10, dibagi dengan saudaranya. Berbagi hadiah. Karena kata Rasulullah tahadu, saling berbagilah kalian dalam hal hadiah kepada saudara kalian, tahabu, niscaya kalian akan saling cinta di antara kalian. Melanggar cinta kita, subhanallah. Itu bisa menghilangkan permusuhan di antara kita. Jangan lupa tangga sebelah sana lagi berbagi, ya akan hilang. Makanya di antara sarana orang akan menghilangkan permusuhan di antara kita berbagi hadiah. Dan bukan berupa hadiah atau nilai suap, gratifikasi, ya. Tidak, tapi hadiah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadiah bebas, kecil boleh, besar boleh, paling kecil juga boleh. Kemudian yang ke-12, musyarakatuhu fil husni, ikut bersedih ketika saudaranya sedih, ya. Jangan sampai kita itu punya penyakit SOS katanya orang sekarang. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu nggak boleh. Tapi kita perlu musyarakah, punya kontribusi yang sama ketika saudara sedih,
dapat sedih, ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada Anda pahala yang berlipat musibah ini dan diganti dengan lebih baik. Ya. Jangan ngapain Mas Bro? Bukan jangan rasain lo makannya nggak merasa dekat sama gua lo. Jangan. Kalau bukan sama Anda sedekah, mungkin sama orang jauh sana dia kasih anak yatim, membantu para janda, membantu para anak yang nggak mampu sekolahnya. Kita nggak tahu kadang-kadang. Kita harus berusaha kayak dulu kita katakan mengedepankan husnudon, ya. Jangan sampai kayak kita kadang-kadang begini ya. Saya waktu dulu pertama kali mondok tahun 91 dulu itu waktu SMA itu ke belakang ada orang di kampung itu punya cucu kecil untuk umur 2 tahun gitu. Biasanya orang kampung itu kan suka nyari rumput pakai apa namanya itu rumput orang bilang itu. Rumput kecil ban Vespa itu ini papan. Cucunya naik turun. Terus kata mbaknya kle ojo penehan. Ya, nah jangan naik jatuh kan. Awak dirian terus 5 kali jatuh. Bukan yang ditolong, kakek malah akhirnya bersairnya ini pena rasake pena dikandani orang ganteke. Saya mau ngekek kalau dengar marah dia. Bagaimana? Ya, rasain lo, dibilangin gak nurut sekarang nyamuk siapa? Ini nggak boleh ya. Habis cucu sendiri, saya mau ngekik itu kalau ada handicap, ada HP canggih sekarang ini, saya upload ke Facebook dari itu. Masa mbahnya bilang gitu ke cucunya, pena, rasake, pena, enak lo rasain lo. Dalam kalau dibilang sekarang nyamuk siang nyosol sana sekalian. Ya kalau gembor si anak kecil itu, subhanallah. Musyarakah dengan saudara pun sama, sedih kita ke rumah dia bersedih. Dan bilang sama istri satu, dek, kesian tuh orang tuh dikunjungi ke rumahnya. Biarin bang, tau rasanya. Itu kan kutukan dari Allah, itu biar tahu. Tidak boleh. Yang tahu ini kutukan atau ketekan kita nggak tahu pokoknya. Nggak ada yang tahu. Sehingga Nabi mengatakan hadis yang masyhur dari Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, al-Muslim al-mu'minu lil mu'mini kal budyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling menguatkan. Kita kalau bikin rumah, kan kalau bikin tiangnya 3, mesti 4. Jadi bikin rangka baja, bikin 3 nggak apa-apa. Tapi secara logika harus seimbang. Seperti bangunan. Nanti kita punya satu ilustrasi yang hebat. Itu hebat Nabi kita SAW. Dia kalau ingin memberikan gambar pada umatnya nyata, depan mata kelihatan. Itu nanti bisa diraba, mahsus. Maka dia mengatakan kalau bunyian sosok seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal berinteraksi seperti bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling menguatkan. Sehingga kita ada rasa empati kepada saudara kita. Masya Allah, bahasa itu bersedih. Mudah-mudahan diganti. Ya, terima kasih. Bila kita ke rumah dia sudah terhibur, ya. Jangan sampai pas tamannya ada musibah dia ngomel. Kalau ada yang nyuruh gua sih, ini orang pada kemana? Nanti kalau jenguk orang-orang Muslim, ada di Mahmud, kita berkata, kenapa ini murtad? Nggak ada yang kesini yang Muslim? Kita sedih dalam dia. Pun demikian, ada hal yang sebaliknya, musyarakatuhu al-farah yang ke-13. Ikut senang kalau dia senang. Contoh, ya, nah kita tahu pulang bawa mobil Velfire. Masya Allah, datang, Assalamualaikum Pak, Masya Allah, saya bahagia Pak, punya Velfire. Walaupun saya nggak bisa beli, saya senang Anda bisa beli. Ya, terima kasih, doakan pula barangkali Pak. Anda satu tadi, baru beli Velfire langsung ngomong. Gue juga bisa bayangin doang. Namanya hasad, ya. Hasud, ini dengki, sirik orang kita bilang Jakarta ya. Ini sirik namanya. Lagi, lo dapat di mana tuh Velfire? Jangan-jangan dia, kalau benar-benar pakai
Alhamdulillah saya berbahagia Pak, naik karir, naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Jangan, lu kemarin tanya naik gaji ya? Ya berapa? Kemarin mas 20 juta, 20 juta, kurang itu. Tawar sama lu punya majikan tuh, bos, jangan mau. Nggak senang kita. Temennya bikin rumah baru, pamer, rumah direhab lagi, ini orang maunya apa? Subhanallah, nggak ada benernya orang. Ini nggak benar. Kita kurban ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan barokah, diberikan kebaikan dunia akhirat, sehat terus, pasti senang, ada bisa beli mobil baru. Ya. Maka kita akan bahagia dengan demikian. Karena teman kita harus mendoakan, ya. Anaknya atau temannya mau kawin, Pak, anaknya mau kawin ya, ya. Dapat siapa Pak? Alhamdulillah dapat Ustaz. Ya, Ustaz, ada Yesus. Masa depan suram itu. Jangan. Mestinya bahagia, Allah dapat kiai, dapat imam yang bagus. Doakan terus. Dengan banyak bahagia, ya. Itu bahagia. Tidak malah mencibir atau bahkan mungkin bikin orang mutung, ya. Orang nggak suka pada akhirnya, dosa kita pada akhirnya. Yang ke-14, mahabbatul khair lahu. Kita berharap ada kebaikan untuk saudara kita. Itu namanya ukhuwah. Nabi mengatakan hadis yang masyhur ya, Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Makanya kadang para ulama sampai kita para ulama, coba kita biasakan tanya ke saudara kita atau orang lain. Kalau malu sama orang yang langsung, pakai orang ketiga. Mas, biasanya Pak Fulan itu pengennya apa? Pengennya apa coba? Oh ya Pak, dia suka angan-angan. Kayak apa? Saya naik sedan Solunan. Kan baru Solunan. Oh, naik taksi aja Solunan. Dia pengen saya Solunan. Kayak apa? Saya naik mobil Pelfire misalnya. Ajak dia jenaka. Biasanya suka makan apa? Mungkin bisa pengen makan karedok misalnya. Atau mungkin orang bilang tahu kupat. Kasih diberikan. Dia suka kebiasaan, dia pengen apa coba kebaikan yang diinginkan. Itu jangan di antara mungkin kaum muslimin di luar sana, bukan sini insya Allah nggak ada ya. Di luar sana yang jauh itu jarang. Ada orang yang mengendalikan kepada saudaranya. Dia mencari saudara saya pengen apa dia. Dia kita pengen ke masjid lancar, enggak kesiap-siap jalannya. Oh mungkin dia agak pincang diberikan tongkat. Oh dia mungkin perlu kendaraan dikasih sepeda atau dikasih becak, ya, pakai aki, berjalan yang enak begini. Terus, oh dia pengen ini. Selama ada kebaikan ke saudaranya, sampaikan hajatnya. Contoh yang simpel, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia suka kebaikan diri sendiri. Coba paling gampang begini. Kalau Anda nggak suka dicubit, jangan cubit orang. Karena itu suka isengnya. Temu orang, Mas, mau begini sih? Senang aja. Balas, ngapain lu ngomongin gue? Ini mahal, ini kalau tiap kesal itu pecahan 5 kali seminggu, pecahan mulai ini. Tahu pecahan? Facial. Itu. Ini pecahan mahal, kalau tiap itu 3 kali, 4 kali. Bukan pipis sembarangan. Jadi itu pakai itu. 7 kali, tanah yang pertama, tanah dulu. Nah kita katakan, kalau Anda nggak suka dicubit, jangan cubit orang. Itu masalah kebaikan. Kalau Anda suka orang itu senyum sama Anda senyum sama orang itu. Yang berat, maaf ini, sini soal nggak ada ya. Saya sering ketemu orang itu bilang begini, Ustaz, saya begini orangnya, nggak sengaja mau apa? Berdiri. Ya saya berdiri juga nggak apa-apa kan? Terus gimana? Saya gimana Pak? Saya begini orang ketabrak petir, emosial, demam darah tinggi, kolesterol, asam urat, semua ada saya. Apa beribu?
apa ini, pabrik gula atau apa gitu. Jangan orang mengatakan, kamu belum tahu siapa saya? Hah? Saya bilang kalau saya tahu siapa Anda, saya akan harus jawab. Lalu kayak ada kasus mungkin sampai dimuat di medsos ya, ibu-ibu ngambil pom bensin kelamaan ngancam karyawan, kamu tahu siapa saya enggak? Saya ini istri pejabat. Saya bilang, Mas, kalau saya jadi Anda, jawabnya sekalian. Kalau saya tahu saya ibu, saya dulu kan udah di antri, budayakan antri kan. Karena kita tuh egois. Mau tahu siapa gua? Ya tahu lah, udah manusia bermata dua, kakinya dua, tangan dua, jarinya 10 masih lengkap, alhamdulillah. Jangan paksa orang tahu siapa kita, tapi sikapi orang untuk mengimbangi kondisi dia. Kayak Nabi, ya. Nabi itu ketika jalan pakai sepeda tarik dari belakang sampai ininya, kalau kata orang Jawa Tengah, baret ya. Ini sini belakang apa? Lecet ya, lemah. Barangkali kalau kita mungkin karena baru belajar muncul, enak enggak? Nabi itu tangganya gede loh. Sahabat kalau jihad mulai terdesak, lari kemana? Di belakang Nabi. Di belakang Nabi. Tapi dia ketika akhirnya noleh, senyum. Ada apa? Kita cerita dari gerak. Tarik orang belakangnya. Sopan. Lu nggak sopan kalau kayak gua. Lu juga ada kayak gua kan butuh ribut. Apa lu? Namanya apa? Kadang ini nyata, ya. Orang ketika mau sholat kan mesti merapatkan soft. Rapat. Satu ini terlalu semangat, saking rapatnya jadi keliling tangannya. Berdiri gini. Temannya namanya musuh buyutan. Sama-sama saya dia tua. Ya. Mereka senang. Ini ahli sunnah yang garis keras katanya. Kalau temannya nggak selalu mati begini, jangan kesini aja jangan soalnya nggak musuh ini. Ini yang betul. Jangan begini, ini yang betul. Akhirnya begini-begini nggak jadi sholat, nggak jadi sholat. Ini kan berbahaya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia inginkan. Ente pengennya orang baik sama ente, malah jadi injek kelihatan orang. Jangan begitu dong. Ini betul. Anda nggak musuh. Ini yang betul. Ente mau apa? Udah begini-begini ya, masya Allah. Ini yang kita takutkan kalau kafir bermaktul fitnah akhirnya yang membunuh dan terbunuh di neraka sama-sama nafsu masalahnya. Nah itu menghendaki kebaikan. Nabi yang tidak sempurna iman, salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai adanya kebaikan untuk saudaranya seperti dia suka kebaikan untuk dia. Karena dia kan egois. Kepinginnya orang mengasihkan kita nggak mau tahu kepada orang lain. Sistem muamalah sama orang itu jangan buka kartu siapa kita. Ya, selalu baik sama semua orang. Lo kalau tahu gua sebenarnya kencing berdiri lo. Enggak Pak, lari nih saya kencingnya. Gitu sekali aja dia kalau marah. Jangan. Lo kalau tahu gua nyembah lo 6 kali dengan gua. Sujud lo tak lagi. Kayak Nabi, lo sebuah kisah dahulu. Ketika nenek angkat kayu, Nabi bantu diangkat kayunya. Nah saya berangkat kayu. Oh ya cuy, terima kasih. Coba kayak gini si Muhammad tuh ya, tentrem di umat. Kalau Nabi ngomong kan enak. Gua ini Muhammad nih, tau enggak? Mudah-mudahan kayak gitu Muhammad. Umar bin Khattab ya ketika ke rumah seorang ibu yang anaknya nangis kelaparan, tidur dan lapar, dia berebus batu. Umar nangis. Kalau Umar begini kan enak mati ya, salah buat Umar kalau ketemu. Ajudannya kegergetan. Umar bilang kalau ini Umar, bilang cepetan. Ini yang mahal, ya. Ini yang mahal. Gak perlu lagi pencitraan. Gak usah bilang gue ini Umar, gak usah. Hilang pahala amal dia, ya. Hilang pahala amal dia. Ini namanya kebaikan persaudaraan. Yang ke-15 waktu tinggal.
menit. Masih lama. Sampai asar. Dafu al-ghibati anhu. Kita berusaha untuk tidak menggunjing saudara kita. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu akan segala macam bentuk keburukannya yang kalau dia dengar dia akan benci. Nabi pernah bersabda di hadis yang masyhur dari Imam Ahmad, "Man tabba an irdi akhihi bil ghaibati kana aqra Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang bisa membela kehormatan saudaranya agar tidak diribai, digunjing, maka dia berhak untuk mendapatkan dari Allah dan menjadi hak Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka Allah. Tidak berusaha untuk mengorek-ngorek aib saudaranya dan menyebarnya kepada orang lain. Yang berikutnya 16 adalah as-satru alaihi, menutup aurat dan aib saudaranya. Jaminannya Nabi sudah bilang sama kita dari sini masyhur dari Imam Muslim dan Ahmad ya. Dan Ahmad beliau bersabda, "Man satara akhahu al-muslima fid dunya satarahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Terus juga lagi sama Allah di segala aib kita. Yang ke-17 adalah nusratu al-akhfillah, menolong saudara kita yang dicintai karena Allah. Bagaimana bentuknya? Hadis yang masyhur Nabi kita pernah bersabda dari Imam Muslim dan Bukhari Muslim, "Unsur akhaka dhaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim, aniaya atau teraniaya. Itu wajib hukumnya. Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, kaifa ansuruhu dhaliman?" Kalau menolong saudara kita yang teraniaya, terzalimi, saya paham, saya tahu caranya. Tapi kalau menolong teman yang mau berbuat zalim, gimana caranya? Apakah ketika dia membunuh kita kasih pedang, kita kasih pistol? Bukan, ya. Tapi maknanya beliau mengatakan di sini, antakuffa syarrahu, atau tahjizu anil zulmi. Engkau tahan. Jadi kalau mau menolong teman yang akan berbuat kezaliman, berbuat culas, berbuat curang, berbuat tidak adil, maka tahan. Jangan saudara, ini tak boleh, ini haram, ini dosa. Tahan, ditahan agar betul-betul orang itu saudara tidak berbuat hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-18 ada berkhidbati ala khidbatihi. Ukhuwah di antara kita kalau kita masih sama-sama bujangan mau nikah, tidak boleh mengkhidbah, ya, melamar calon yang sudah dia lamar. Ya. Kalau sudah ada yang melamar, tidak boleh masuk. Makanya tanya sama calon kita, "Maaf, sudah ada yang melamar?" "Udah." "Ya sama saya aja lah, nggak apa-apa." Nggak boleh. Tidak boleh. Ya telat, ya udah. Tidak boleh mengkhidbahi saudaranya sudah mengkhidbah seorang wanita. Demikian pula yang 19, tidak boleh menjual belikan yang sudah menjadi transaksi saudara kita. Yang ke-20 adalah beliau tulis mengatakan as-sidqu ma'al ahd wa adamul kadhibi alaihi. Selalu jujur bersama teman dan tidak berdusta. Ini berat. Ini berat. Mungkin ini poin yang terakhir dari ada 41. Insyaallah lain kali kita sambung ya. Kalau ada umur dan kesehatan dalam waktu. Yang ke-20 adalah sidqu ma'al ahd, berusaha berbuat jujur bersama saudara seiman, wa adamul kadhib, dan tidak
bohong kepada saudaranya. Nabi sudah mengingatkan kita di hadis yang masyhur dari Imam Tirmidzi dari jalan Abu Hurairah beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu, tidak mengkhianatinya. Ini berat. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, saya pribadi dan teman-teman juru dakwah atau juga sesama juru dakwah kita nyesel. Karena semakin tinggi ilmu kita, semakin berani kita berbuat dosa. Kenapa? Udah tahu obatnya. Taubat katanya. Subhanallah. Pernah kawan saya itu mengambil salah seorang karyawan. Mas, kayaknya pelaku dosa itu kebanyakan orang-orang yang di ini kayaknya bang agama. Ya iyalah mas. Gua udah tahu obatnya, taubat. Terus gimana pak? Sekarang korupsi, besok haji. Wah, ntar jadinya itu malah jadi apa tuh depannya H plus K. Haji korban. Nah, haji kecerek kalau Jawa ya. Pulang di borgol tangannya tidak ada darah. Dia bilang tahu obatnya nggak boleh. Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Oke, bagaimana caranya saudara yang wujudkan? La yakhunu, tidak berkhianat kepada saudara. Ini paling berat ya ikhwan. Bisakah kita tidak berkhianat? Berat. Nah kayak kan karena kita sering ngobrol sama teman-teman mungkin ahli hukum, orang psikologi. Kita tahu kan kenapa kalau orang non-muslim itu pada rukun, jangan berkhianat. Karena mereka memang setan semua masalahnya. Sepakat. Mereka orang kafir sama-sama setan. Tapi orang muslim itu ada jin yang memang terselubung di sini dengan mereka untuk berkhianat. Ini penyakit kita. Wala yang ketibu dan tidak mendustai saudaranya, tidak ngapusi, ngebohongin, ngibulin saudaranya. Wala yukhtilu, dan tidak merendahkan saudaranya. Ya, itu diantara pesan Nabi kepada kita, tidak berkhianat, tidak berbohong kepada saudaranya, dan tidak merendahkan saudaranya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap pribadi muslim terhadap muslim lainnya haram hukumnya. Apa itu irduhu, kehormatannya tidak boleh disentuh, hartanya, darahnya haram ditumpahkan. At-taqwa hauna. Nah, ini yang sering orang salah paham. Takwa itu di sini. Ketika orang tanya, Mas, kok masih berzina? Kan nggak boleh. Itu bukan seorang bertakwa. Takwa itu di sini, Mas. Yang penting takwanya ada. Kalau Anda berani korupsi, at-taqwa hauna. Nabi ketika bilang begini, memang takwa tempatnya di hati, tapi nampak dalam wujud aplikasi sehari-hari. Karena takwa yang benar itu, sering kita ulang-ulang, ya, akan melahirkan 3 karakter yang utama. Al-khawf min Allah fis-sirri wal alaniyah. Dia akan terus takut kepada Allah, baik dia sendiri ataupun dengan keramaian. Yang kedua, imtisal awamir wajtinabuz zawajir. Dia akan selalu melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Lalu yang ketiga, al-wuquf indal hudud. Dia selalu berjalan sesuai dengan koridor. Sehingga sering kita katakan, jangan sampai kita malah dikecam sama orang muslim kok gitu, mukmin kok gitu. Ya. Ini kadang-kadang bikin kita miris dan nangis. Makanya kita katakan kalau ada muslim seperti itu, jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Bukan Islam yang salah, dia yang salah memahami Islam. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hauna. Beliau mengakhiri sabdanya dengan mengatakan bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhawal muslim. Cukup seorang muslim dikatakan dia buruk, sudah berbuat keburukan ketika dia melecehkan saudaranya, menghinakan saudaranya. Karena 3 hal tadi, mengkhianati, mendustai, dan meremehkan saudara itu keburukan buat kita.
Sehingga kita bisa memelihara ukhuwah di antara kita dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita mungkin bahas pada pagi bilang siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada dua pertanyaan. Iya. Yang pertama, bagaimana kalau kita mensikapi kalau ada undangan walimahan atau pengantin begitu, ada acara-acara nyanyi-nyanyi, joget-joget kalau itu baru datang. Terus yang kedua, dari pembicaraan Ustaz tadi ada apa Pak? Boleh saya katakan bahwa muhasabah itu sebagai merajut silaturahmi. Iya. Iya. Bagaimana kita dalam satu konteks kita wajib memenuhi undangan saudara kita. Ulama memang sepakat ketika Nabi bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Ketika saudaramu mengundangmu maka penuhi undangan yang wajib. Namun menjadi gugur kewajiban memenuhi undangan tersebut ketika ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh kasus, kita tidak bisa menafikan orang-orang awam Indonesia kan, kalau walimah masih ada joget-jogetnya, ada mungkin iringan musiknya. Sementara kita belum bisa menjelaskan ada masalah hukum ini. Dia orang awam misalnya. Maka kata para ulama hukum asalnya gugur kewajiban. Tapi kita kalau hadir, maka hadir ketika acara tidak ada itu-itunya. Menjelang akhir misalnya, maaf akhir saya terlambat karena ada kalau tidak ada di kantor, kerjaan yang tidak berdesak bisa selesaikan. Dan seterusnya membuat satu mungkin hilah ataupun alasan yang logis. Alasan yang logis karena kemudian sebagai agama kita orang awam nol misalnya belum paham masalah itu, kita berusaha minimalisir. Ada mungkin dalam sahabat bisa, tetapi kita bicara masalah bagaimana harapan ke depannya. Ini orang kita akan garap, kita akan ganti perlahan namun pasti. Kita berusaha meminimalisir. Mungkin datang menjelang akhir, ya, jika sudah mulai selesai kita ke rumahnya. Atau setelah acara selesai kita ke rumahnya. Ya maaf saya tidak bisa kesini, ada udul. Oh kenapa? Ya nggak bisa sampai ke sini, saya ada udul kemarin. Ini buat anda kado, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dibuat karena maka sebagai mama kacang menjadi gugur kewajiban kalau ada kemaksiatan yang besar di situ. Itu syariat dan berbau khurafat. Dan memang tadi kita sudah membahas masalah bagaimana kita merajut ukhuwah di antara kita. Karena memang di antara beberapa ulama yang sahih, Ibnu Hanbal pernah mengomentari sebuah ayat yang tertuang dalam surat At-Taubah. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat dan kembali mendirikan sholat dan menaikkan zakat, mereka lah hakikat orang yang layak untuk kita rajut ukhuwah dengan mereka. Memang siang penting merajut ukhuwah itu hanya akan bisa terrajut dengan orang yang punya tiga hal tadi itu. Kemarin bertaubat, dia mendirikan sholat dan dia menaikkan zakat dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, silakan ada lagi. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita diundang sama non-muslim Ustaz? Iya. Ya, apakah perlu kita penuhi undangan itu? Iya. Apakah perlu kita hadir atau tidak dalam pernikahan Ustaz? Iya. Baik. Bagaimana kalau undangannya itu non-muslim? Sering kita lihat kalau non-muslim, maaf Nasrani, itu kan seringnya ada acara seperti di gereja. Tradisi mereka, dia semacam kayak baptis segala macam. Nanti kan nggak bisa hadir ke sana, tidak usah hadir, karena konteks hadis yang Nabi katakan itulah hakul muslim, hak muslim dan muslim lainnya. Sebagian orang mengatakan gugur kalau yang mengundang non muslim. Kalau kita datang ketika ada mungkin dia sakit atau kena musibah, tapi ketika acara yang ternyata itu menjadi tradisi mereka, terkait ideologi mereka yang mereka rayakan, kita tidak boleh merestuinya. Tidak boleh merestuinya. Sebagian kecil ulama mengatakan gugur kewajiban untuk diundang kalau itu non muslim. Jadi kita menjauh ketika dia sakit. Ya. Kalau bertakziah kalau non muslim, ulama mengatakan boleh saja, tapi kita mendoakan diampuni dosanya. Tidak boleh mengatakan iya Pak, semoga diampuni dosanya. Kafir, masa tidak boleh.
Kita bicara masalah walimah, ketika jelas itu tradisi diadakan menjadi tempat ibadah mereka, pasti ada unsur yang mengarah kepada ibadah yang kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak boleh hadir di undangan itu. Tidak wajib untuk hadir. Kalau bukan di gereja Ustaz, atau di gedung atau Iya, di gedung sebatas kita melihat tetangga, hak tetangga, bukan hak seorang muslim yang berpahala, hak tetangga datang. Tapi dipastikan makanan tidak ada unsur yang haram. Dipastikan kalau kateringnya si A, si B yang muslim kita boleh makan di sana, diperbolehkan. Sekedar hak tetangga. Wallahu a'lam. Yang ketiga silakan. Ada lagi? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama, apabila mengundang makan orang bertakwa yang kaya atau orang miskin yang tidak bertakwa? Iya. Yang pertama adalah untuk orang yang Bertakwa tapi kaya, atau orang miskin yang tidak bertakwa. bertakwa. Mana lebih utama? Mengundang orang kaya bertakwa atau miskin bertakwa? Miskin tidak bertakwa. Miskin bertakwa. Oh, bertakwa ya bukan? Iya. Ada orang kaya bertakwa, ada orang miskin tapi tidak bertakwa. Sebelum kita mengundangnya, kalau ada orang miskin yang bertakwa, kita harus mendakwai dia terlebih dahulu. Memang kita katakan yang bertakwa lebih utama, walaupun dia orang kaya. Ya, jangan dikira orang yang kaya raya pengen bergaul sama orang. Banyak. Saya pernah bersama orang di kampung saya. Saya bilang nih, ente ini sih masalahnya terlalu kaya sehingga orang nggak mau dekat sama ente. Nangis dia saya gituin. Saya canda padahal. Karena memang sebenarnya kerabat dekat kita gitu kan. Bang, saya ini sebenarnya kepengen dekat sama mereka, mereka takut. Nah, dia itu bukan madani, madeni kan gitu. Nah, kalau ada orang yang kaya dan dia bertakwa, adalah yang mengundang dia. Karena yang kita undang itu bukan orang kaya, kita orang miskin, orang itu kita makan boleh. Tapi kalau ada orang miskin yang perlu kita garap, boleh kita undang sekali-kali untuk ta'liful qulub. Karena objek garapan kita tidak cuma orang kaya, dan juga orang miskin yang perlu kita garap. Karena Nabi mengatakan, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya sejatinya kalian semua itu diberikan rezeki oleh Allah dan ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah lewat mereka kaum du'afa, kaum papa, kaum du'afa. Dengan cara bagaimana mereka menangkan kita, menolong kita. Nabi mengatakan bidu'aihim, dengan doa dari mereka, kemudian dengan ikhlasnya mereka, bidu'aihim wa sholatihim, sholatnya mereka, dan keikhlasan mereka berdoa. Kadang-kadang ada yang mungkin orang miskin, bahkan Nabi mengatakan orang yang pernah dibenci oleh Allah, orang yang miskin tapi sombong, dibenci oleh Allah itu al-a'il mustakbir. Miskin sombong, kan kalau kaya sombong masih logis ya. Ini miskin sombong, gimana sombongnya dia? Susah kan? Nah, ini yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah SWT. Nah, kalau ada garapan kita dia miskin tapi nggak bertakwa, maka kita perlu mencari sebabnya. Terkadang orang miskin itu nggak bertakwa karena faktor ekonomi biasa. Nah, kita yang paham mendekati dia, mendekati. Ketika berbagai hadiah, saya sudah diingatkan, ini Pak ada sarung sama baju koko, mudah-mudahan saja di masjid. Selipin banyak ada amplop. Ya, Masya Allah, ada orang perhatian dengan saya masalah begini ya. Ini Pak ada Quran sama buku bacaan, di bawahnya ada beras sama minyak goreng. Terus ya, manusia itu sering dikasih, dia akan luluh hatinya. Dia akan luluh. Itu sudah terjadi di antara kita. Semakin diberi, dia akan luluh hatinya. Maka kita katakan tetap itu menjadi garapan kita. Bila diharapkan nantinya dia lebih baik, maka panggil dia. Karena kita membaca jalan jeli. Orang ini kalau saya panggil jadi lebih baik apa enggak? Bila ada indikasi dia akan lebih baik, panggil, undang makan. Bila indikasi yang paling besar kita didominasi dia nggak akan baik, jangan diundang. Ya, contoh jelas orang
disapa nggak bisa, dudukkan nongkrong di pinggir jalan, ya serem, nggak pernah sholat, menghina adat, ngencingin masjid misalnya, ya nggak usah diundang. Kecuali kita berusaha dekati dia pelan-pelan. Yang harus kita pelajari faktor apakah yang membuat dia seperti itu. Ini perlu kayak buat kita ya, menggali terus, mengobservasi ini kenapa. Jadi katakan kita berdoa, ya kita pertimbangkan. Jadi kalau dia ada orang miskin tadi nggak bertakwa, kita mempelajari kenapa dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada apa sih ini? Barangkali salah kita kadang-kadang, salah orang-orang yang mungkin punya kedudukan, punya harta, melalaikan dia. Maka Nabi pernah bilang sama sahabatnya, "Ubghuni ala du'afaikum, bantulah saya mencari orang yang fakir di antara kalian." Nabi manggil sahabatnya, "Tolong bimbing saya mencari orang-orang yang miskin di antara kalian. Saya akan bantu dia." Subhanallah, itu Nabi. Ya. Karena beliau mengatakan kalian diberi rezeki oleh Allah, diberikan kemenangan lewat mereka kaum yang lemah. Nah, kita pelajari kenapa ada orang lemah, kalau ada orang takwa, itu PR kita bersama. Ya. Minimal kita mendoakan dia sementara dia nggak sadar kalau didoakan, dia paling hebat. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya makan berdiri di tempat pernikahan karena tidak disediakan ke tempat duduk? Ya. Islam memang melarang kita makan dalam keadaan berdiri, kecuali darurat ya, tidak bisa makan berdiri. Tapi ada musibah di antara kita, bahwasanya kita ketika akan makan semuanya standing party. Bila memungkinkan ada ruang untuk jongkok, duduk jongkok. Nggak ada, duduk sila, nggak ada awasnya, lepas sandal Anda, ngajari orang. Biar ada sendirian, nggak apa-apa, dan 1000 orang. Ada orang asing, iya, orang asing. Tapi ketika semua berjubel, tidak ada tempat untuk duduk sama sekali, jongkok nggak bisa, Anda harus akan berdiri. Itu kan kalau di darurat. Ya, kadang-kadang ketika standing party itu orangnya 2000, orangnya cuma 10 kali 10. Begini kita makannya, ya. Terpaksa harus berdiri. Itu kondisi memang darurat. Tapi ketika posisi kita tempat lengan dan lama, tapi alhamdulillah sekarang ini kalau orang Muslim selalu menyediakan kursi. Harus berani mengingatkan tuan rumah, maaf saudaraku, nggak pantas Muslim itu dari orang kafir gitu. Saya kursi. Kalau perlu pakai kapet, ya duduk di bawah semua, kursi semua. Jangan terus kita duduk dan berisi orang-orang kafir. Mari kita katakan 2 indikasi. Bila memang tidak ada kursi sama sekali dan ada space kosong untuk duduklah Anda. Walaupun harus setengah jongkok, nggak apa-apa. Biar orang lihat, nggak apa-apa. Biar orang tahu. Kenapa harus malu mengamalkan sunnah? Kalau mereka bangga mengamalkan hal yang mungkar, Anda harus bangga. Ini berpahala buat saya. Kita sering kembali ke dalam latah. Ibadah kata orang Jawa, "Fa ini kandung mau terus no." Next itu terus kewahi kemarin basah. Tidak, tapi kita berbangga. Ini saya Islam. Wa qala innani minal muslimin. Bangga menjadi pribadi muslim. Bang, lu makanya Anda dibilang kayak apa? Maaf, saya ini mengamalkan sunnah Rasul, tidak boleh makan berdiri. Kosong akibatnya kursi tidak ada. Kursinya langka pisan misalnya. Ya saya coba berdiri makannya. Kecuali udah ada tempetan, nggak mungkin lagi duduk dan jongkok, ya sudah bismillah. Ya, itu kondisi yang darurat karena secara hukum kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku bersama dengan ilahnya, alasannya, indikatornya apa. Kapan dikatakan boleh secara mutlak, kapan dikatakan tidak boleh secara mutlak, kapan dikatakan boleh karena sertifikasi, dan kapan dikatakan tidak boleh dengan sertifikasi. Itulah hukum Islam. Ya. Wallahu bismillah. Ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada, cukup jawab. Iya, silakan. Seseorang yang tinggal di negeri kafir, ya. Kemudian dia kesulitan untuk mencari teman akrab yang muslim. Jadi kira-kira apa yang harus dia lakukan? Kemudian yang kedua adalah apabila itu dulu satu dua.
Yang dulu Pak, dibuat PR ya. Baik. Kalau seorang muslim ternyata harus tinggal negeri kafir, tapi dia gak punya teman yang muslim, semuanya kafir semua. Al-Quran tidak melarang kita berbuat baik kepada non muslim, Pak Ali, kita gak melarang sama sekali. Yang jadi masalah adalah masalah ukhuwah. Kita berteman dengan orang kafir sebagai berteman saja, malah kita punya peluang untuk mendakwahi mereka, dan tunjukkan dedikasi diri kita. Muslim yang sejati itu bukan seperti yang sekarang digembar-gemborkan, menakutkan, teroris ya, atau mungkin dibilang Wahabi misalnya dan sebagainya. Kita bisa berkomentar mereka, karena kan sekarang ini kita kan sudah menghadapi spesial ya, perang psikologi misalnya, perang saraf, kita bingung ini. Mindset orang kafir seperti itu. Kita berusaha dekat dengan mereka untuk mendakwahi mereka. Kalaupun hubungan bisnis diperbolehkan, karena masalah al-wala wal-bara itu perkara sendiri, masalah bisnis lain lagi. Makanya Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Wala wal-Bara tolong dipisahkan antara loyalitas dan hubungan muamalah. Banyak orang salah kaprah. Jadi impor ini dari mana? Cina. Kafir. Ente kemarin berobat ke mana? Ke Jepang. Iya kafir, nggak barokah. Nggak boleh itu. Sampai kata saya Shalih Fauzan dalam kitab Al-Bara itu kitab sudah diterjemahkan 20 tahun yang lalu, kecil kurang saku. Ya. Jangan disamakan antara loyalitas dengan masalah muamalah. Apa itu muamalah? Hubungan, ya, transaksi muslim dengan non muslim. Nabi ketika meninggal dunia perisainya di mana? Yahudi tergadaikan. Siapa? Yahudi. Nabi ketika mau hijrah Makkah ke Madinah, siapa penunjuk jalannya? Abdullah bin Muraikin. Muslim dia? Bukan, kafir. Kafir itu. Maka harus dipilah. Kalau sejatinya Nabi pernah mengingatkan kita, saya tidak menjamin seorang muslim yang tinggal di negeri kafir. Berlepas diri beliau. Khawatir pengaruh agamanya. Khawatir. Makanya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab yang Al-Wala wal-Bara merinci kapan seseorang harus diperbolehkan pergi ke negeri kafir. Kebutuhan yang sudah mendesak, mungkin dia berobat, atau dia harus sekolah mengambil ilmu dari mereka, bukan ilmu agama ya. Salah kalau orang mengambil ilmu agama dari orang kafir, salah kaprah sudah itu sudah tak waras kalau untuk Islam ya. Belajar ilmu sains, teknologi, kedokteran dan lain sebagainya. Lalu dia berdagang sebelum dia segala kembali ke negeri muslimnya. Karena memang beliau mengatakan saya nggak merasa aman, saya akan menjamin keamanan seorang hamba yang tinggal di tengah orang musyrik atau orang-orang kafir. Nah sekarang kalau kita berteman di sebuah negeri kafir, semuanya kafir, lalu kita berikanlah lahiriah Anda untuk mereka, tapi jangan Anda berikan hati untuk mereka. Sebenarnya berteman. Tapi kalau ada indikasi kayaknya mereka ada belum dakwah, ini dakwah, silakan dakwah. Terlepas dari benar tidaknya, kita kan ada di YouTube yang ada di daerah mana dari Eropa atau Amerika yang orang bawa tahu dikasih ke orang harus dengerin, semua terharu, semua terharu. Bahkan ada seorang wanita yang mengatakan saya ini anti agama, tapi ketika dengar itu saya ada hal yang lain di hati saya. Bahkan seorang pendakwah Islam nangis. Ini ajib gitu kan, ini sungguh menakjubkan kata dia. Jadi kalau kita berdakwah, jelas takut ternyata orang yang maaf mungkin berjenggot terus celananya ngatur itu tidak pakai ini ya, supel, bisa berbaur, bisa bergaul ya. Itu mereka harus dihilangkan gitu. Kita bukan mereka sangka karena asal Islam itu rahmatan lil alamin. Allah tidak bisa dipukul rata kepada semua kaum muslimin. Ini PR kita masalahnya, ini PR kita. Dulu kan kita mungkin maaf ketika paham hadis, kalau dari sebuah jalan kemudian ada orang kafir pepet langsung praktekin, oh itu
Kok orang Cina kafir? Orang nggak tahu dalam itu kan. Kafir kayak apa dulu kan? Ketika mereka tinggal di negara Islam, mendapat suaka dari negara Islam, jangan diganggu. Dosa hukumnya, apalagi bunuh, nggak boleh. Nggak diimpor surga malah. Kalau kita mendapat suaka dari negara Islam, dulu kita nggak lama juga nyentoknya nggak boleh, kalau perempuan bukan mahal berapa? Tidak terus, nggak boleh seperti itu. Subhanallah. Dalam perang saja Islam melarang menyakiti orang tua, anak kecil, nyabut pohon nggak boleh. Itu Islam. Makanya kalau kita tidak teman juga mereka orang lalu kita orang kafir, kita perlu sampaikan kepada mereka. Menjenguk ketika dia sakit, berkunjung ke rumahnya. Tapi ingat, selalu saya katakan sejak dulu kepada teman-teman bersaja di sekolah dahulu dengan tiga konsep: ghayyir wala tataghayyar, lawin wala tatalawan, athir wala tata'athar. Rubah jangan berubah, warnai jangan terwarnai, dan pengaruhi jangan terpengaruh. Tentang tiga hal ini wajib buat kita. Kita pandai bergaul, iya. Dekat, iya. Support, iya. Yang punya prinsip. Maaf, kalau ini saya nggak boleh bercampur. Ini minuman haram. Oh, sorry. Oke. Maaf, saya harus sholat. Jangan lanjut terus. Ya, lupa kalau gua ini kelewatan, lanjut. Yang orang terus ngomong seperti itu nggak boleh ya. Punya prinsip. Ya. Kadang-kadang kita malu begitu ada yang orang kafir, ya brother, ada. Kalau ke sana, iya, malu kita kan. Sebelum ada, maaf saya mau siap-siap. Kalau masih sebelumnya Islam juga siap dari awal. Bagus. Itu kasih tahu mereka jangan belum ditegur. Tuh musola sebelah sana ya kalau mau sholat. Malu kita akhirnya harus diajar. Kadang-kadang kalau bicara masalah kebersihan, kita akan mengklaim Jepang kebersihan, kita kotoran itu. Kita akhirnya malu kan. Makanya saya kita Muslim kok kotoran misalnya. Itu malu kita. Kita kalau perusahaan selalu orang Islam itu kalau ingin masalah konsep kebersihan, lihat ke Jepang. Soalnya Jepang itu guru kita dan Islam sudah punya konsep. Makanya sering kita bilang Islam kok jorok, misalnya Islam kok kotor, padahal tidak. Kita kadang heran ada orang Jepang tuh, maaf kalau dia ngerokok itu di kereta api gak nemu asbak, dikantongin di jasnya. Jas dia itu harganya 5 juta. Kita pakai kaos harga 20.000, mikir makanya di sini misalnya sampah ini. Tapi ada orang kafir bawa tutup botol dicari sama, kalau kita kan bodak, ditol, kulit pisang. Kayak kita gimana orang Islam mau menang kan gitu ya, hal yang disepelekan. Kita selalu kalah. Iya. Pak Ustaz, dekat saya ada yang akan menikah dengan lelaki non-muslim, mulai Australia. Saya takut menasihati karena semua keluarga misalnya sudah setuju. Apakah saya berdosa kalau tidak menasihati? Keluarga besar setuju, itu kan versi mereka. Kewajiban kita hanya menasihati. Datang ke rumahnya, nggak apa-apa. Nggak usah bawa pasukan, nggak perlu ya. Gentle, Allah bersama saya ya, yang sopan. Assalamualaikum kalau dia muslim ya. Kalau kata masih bahas ya, maaf saya kesini tetap silaturahim. Yang kedua ya, karena saudara saya masih punya kewajiban bisa mengingatkan. Pas suka kumpul nggak apa-apa, sekalian dakwah ya. Konsep Islam itu Allah sudah bilang sama kita, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai kita mengatakan lakum dinukum waliyadin wala wal barok. Jelaskan maaf Bapak Ibu, bukan masalah Bapak Ibu, Pak Le, Pak D, Om, Tante, ya, Oma, Opa, semua setuju terus Islam mengatakan setuju. Ini tidak benar. Tapi terus santun ngomongnya, maaf itu kurang tepat, perlu diluruskan. Ya, jangan terus ke rumahnya, maaf, saya mau ngomong nggak boleh. Santun, ya, duduk yang santun begini, nasihati. Jadi kita bawa misi Islam, ya.
Jangan berharap diterima. Nabi saja ditegur sama Allah. Ya. Di ayat Al-Baqarah ayat 40. Allah menegur Nabi. Fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kata Allah, sesungguhnya kewajiban kamu wahai Muhammad adalah hanya menyampaikan, hanya kami yang akan menghisabnya. Lihat. Allah bilang sama nabinya, fa inna ma'alaikal balagh, kewajiban kamu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan. Kami akan menghisab mereka. Jadi wajib kita menasihati. Yang kedua, katakan maaf kalau lelakinya kafir, perempuannya muslimah, itu hukumnya zina. Hakim muslim wajib membatalkan. Maaf, maka saya harus mendukung PA Pengadilan Agama dan KUA harus tegas. Maaf, pernikahan Anda tidak sah dan dihukumi zina. Katakan jangan tegas. Dan kita harus mendukung para hakim Islam. Katakan hak walaupun pahit, walaupun nyawa taruhannya. Wajah nggak bertentak, nggak apa-apa. Kamu takut mati, seorang pasti mati, cepat atau lambat. Saya akan tentak, nggak usah takut kita. Jelaskan dengan hukum yang sah. Maaf Pak, kalau ini nekat langsung menikah lagi, saya khawatir tidak sah menikah dan dihukumi zina. Kalau dia masuk Islam, nah ini mohon maaf, banyak orang tertipu masuk Islam karena katanya kafir lagi. Saya bilang Mas atau Mbak, memang stok ikhwan muslim kurang. Banyak kasus di lapangan, si cowoknya, oke, saya siap masuk Islam, dapat sebulan, udah ngancam ke bininya, wah, udah ngambil dulu nih, gua sekarang bertang, mau apa nih? Ya, demi anak aku rela. Mau dibilang dari ini banyak kasus. Saya katakan jangan stok yang muslim habis, nggak habis banyak. Ya, di sini masih banyak kan? Nah, masih banyak itu dengan pilih. Ya. Makanya kita katakan sungguh sayang kita percaya sama omongan orang. Saya suka Islam sampai ke pengadilan kesaksian. Saya khawatir sekarang karena banyak kasus. Banyak kasus yang asli Islam saja bisa murtad, apalagi yang di aslinya kafir. Kecuali dia teruji dulu. Pak, saya jadi mantu Anda dan saya masuk Islam. Masuk Islam itu 10 tahun tunggu. Buktikan 10 tahun. Bukan cuma 10 jam, nggak bisa. Walaupun kita katakan kita tidak menghukumi hatinya. Loh, Pak Ustaz kan Nabi ketika Ustaz Nabi tidak menggal leher orang kafir, ketika bilang la ilaha illallah kan saat itu dipenggal sama-sama. Versi menggal saya. Itu lebih afdal buat kita. Doakan dia lunakan hati terus. Dan cukup sekali. Besok setengah lagi. Diusir, kirim SMS. Ganti nomor, kirim surat kaleng, pakai kaleng. Kalau tangan dengan suaranya. Diperkarakan hukum, udah berhenti, doakan saya Allah, beri dia petunjuk. Carikan jodohnya buat dia cocok. Oh ini muslim Anda seperti ini, nggak masalah seperti itu buat kita. Maaf Pak, stoknya banyak ini bilang kita bingung nyari masalah nih Pak, nganggur di banyak nih. Pak jomblo ini kesekian, kelamaan jomblonya banyak. Itu yang paling berbeda wajib. Jangan takut kepada manusia. Kalau bahasa orang pasar, selama lo masih makan nasi, lo gak takut kan gitu ya. Kalau lo makan besi sama beton, lo takut. Kalau bukan manusia waktu itu kan. Nah kita gitu konsepnya. Takut sama Allah saja. Ya, takut sama Allah saja. Jadikan diri kita kayak Umar bin Khattab. Jin ngacil. Ya itu Umar bin Khattab. Jangan kita jadi orang malah dikangani sama jin. Jangan. Harus jadi kayak Umar bin Khattab. Ditakuti sama semua orang. Karena dengan jin pun jin mikir kalau ketemu Umar. Jangan duel, face to face jin masih pikir. Kita harus gitu. Tapi dengan sopan dan santun. Ingat, kita itu disegani sama orang bukan karena wajahnya menyeramkan, gede setinggi 16 meter misalnya, begini, wah, enggak. Walaupun Anda kecil, tapi karena ilmu Anda. Saya ingat bagaimana Atha bin Abi Rabah, ya. Itu Imam Mekah, sampai seluruh anggota raja dari
keluarga bin Marwan hormat sama dia. Emangnya apa dari bapaknya gede? Tidak, kecil, maaf, hitam, pesek, bibir tebel, kayak saya mungkin ya. Terus kakinya pecah-pecah, dan maaf pincang. Kita kecil, keriting, bibir tebal, hidung pesek, kaki pecah-pecah, dan pincang. Apa kata ibunya? Nah, kamu ingin orang tidak menghinakan kamu? Iyalah. Kamu ingin kamu mulia? Iyalah Bu. Kamu ingin kamu dihormati orang? Iya. Belajar. Jadi orang alim, menjadi mufti di Mekah, bahkan raja dari dinastinya bin Marwan. Tidak boleh seorang pun berfatwa di Masjidil Haram di Mekah ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Lihat, apa enggak istimewa? Disegani orang. Luqmanul Hakim sama. Mana budak Bani Has di Mesir, kecil, kakinya lebar ya. Dia mantan budak kepala kambing, tapi dia orang yang hebat. Karena 10 haram yang dia miliki. Udah ada belum salah itu? Udah ya? Udah? Belum? Insyaallah lain kali. Ya, baiklah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.